Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, Nabi mengatakan, lebih mempertegas lagi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita bisa membaca 30 juz dalam Al-Quran, maka setidaknya ayyuhal ikhwah, pahalanya 3.200.000, ya, berapa? 200.367, ya, 67-an. Ini menunjukkan kepada kita jadi 3 juta lebih pahala yang akan kita raih. Karena huruf di dalam Al-Quran itu sekitar berapa? 300.000, ya, 23.671. Itu jumlah huruf di dalam Al-Quran. Kalau kita kalikan 10, itu 3 jutaan lebih, 3.200.000 tadi. Oleh karenanya, ayyul ikhwah, hendaknya bagi kita untuk meluangkan waktu kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungi Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ini bisa menjernihkan hati kita dari kotoran-kotoran, bisa melunakkan hati kita dari, ya, kerasnya hati. Karena hati itu keras karena apa? Dosa. Dan melunakkannya salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, ya. Dan membaca Al-Quran banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan Al-Quran agar kita semangat untuk membaca Al-Quran. Di antara keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama, bahwa membaca Al-Quran merupakan faktor keberkahan. Kalau kita ingin hidup kita barokah, rumah tangga kita barokah, usaha kita barokah, maka luangkan waktu kita bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Mubarak, penuh dengan keberkahan. Barokah itu artinya apa? Al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus, langgeng. Itu namanya barokah. Dan Al-Quran merupakan, ya, pembawa keberkahan. Kalau kita ingin hidup kita barokah, rumah tangga kita barokah, ya, usaha kita barokah, hendaknya kita, ya, hidup bersama Al-Quran, interaksi bersama Al-Quran, meluangkan waktu bersama Al-Quran. Oleh karenanya, kalau ada yang mengeluh tentang masalah dalam hidupnya, kok rumah tangga saya berantakan, tengkar terus sama istri, ya, antum introspeksi. Berapa jam kita meluangkan waktu kita membaca Al-Quran? Kalau kita ada masalah dalam rizki kita, ya, kok kenapa seret sekali rizki saya? Introspeksi, ya, berapa jam waktu kita meluangkan, ya, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kalau kita bersama Al-Quran, meluangkan waktu bersama Al-Quran, maka, ya, hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, di antara keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah Al-Quran sebab kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah dengan Al-Quran. Kalau kita ingin yang terbaik, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan merenungkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kalau kita ingin yang terbaik, maka caranya adalah dengan
mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran, dialah yang terbaik. Makanya kita perhatikan tentang Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Al-Quran ini semuanya yang terbaik. Allah kirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril adalah malaikat yang terbaik. Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Di malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Kepada umat Islam, umat yang terbaik. Semuanya terbaik. Malaikat terbaik, nabi terbaik, bulan terbaik, malam terbaik, umat yang terbaik. Ya, maka siapapun yang menginginkan untuk menjadi yang terbaik, hendaknya dia bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan mempelajari Al-Quran adalah dengan dua hal. Yang pertama, mempelajari lafadznya. Ya, kita belajar tajwid, tahsin. Dan ini alhamdulillah banyak sekarang, baik yang offline maupun yang online. Halaqah-halaqah, majelis-majelis tahfidzul Quran, ya, belajar Al-Quran banyak. Jangan sampai kita nggak bisa baca Al-Quran. Kita lancar bisa membaca bahasa Indonesia, lancar ya membaca bahasa Inggris, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Ini adalah suatu kerugian. Ya, ini adalah suatu kerugian. Aib bagi seorang muslim, muslimah yang cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasul, kemudian dia tidak bisa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mempelajari dari sisi apa? Maknanya, dari sisi tafsirnya. Karena Al-Quran bukan cuma sekedar huruf-huruf yang kita baca, ya, seperti raja-raja, seperti halnya ya sekedar angka-angka saja, tidak, ya. Tapi Al-Quran ini adalah mengandung makna yang perlu kita renungkan, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya tujuan inti dari Al-Quran adalah bagaimana kita merenungi Al-Quran itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah SWT dalam surat Shad tadi, lanjutannya, inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Ya, ini tujuannya. Tujuan Al-Quran diturunkan bukan untuk sekedar sebagai pajangan, dipajang di tembok, dipajang di atas pintu, apalagi dijadikan sebagai jimat. Ya, bukan. Al-Quran bukan diturunkan untuk pajangan saja, tapi Al-Quran diturunkan untuk kita merenunginya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas mengambil pelajaran darinya. Maka penting bagi kita selain belajar membaca Al-Quran, belajar juga apa? Tafsirnya. Dan ini yang masih kurang. Sekarang pelajaran tajwid, tahsin alhamdulillah banyak di masjid-masjid, online offline banyak. Tapi yang masih kurang adalah mengkaji tentang apa? Tafsirnya, maknanya. Padahal ini intinya Al-Quran. Intinya Al-Quran itu adalah bagaimana kita memahami maksud Al-Quran, makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Quran. Taib. Yang ketiga, ayyul ihwa, di antara manfaat, hikmah, keutamaan mempelajari Al-Quran adalah bisa menambah keimanan pada diri kita. Ya, karena iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bertambah dengan ketaatan. Salah satu ketaatan yang bisa menambah, mencharger iman kita adalah dengan membaca Al-Quran. Semakin kita rajin, sering membaca Al-Quran, maka akan semakin bertambah iman kita, semakin tentram hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum
imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Qur'an, maka bertambah iman mereka. Makanya ya, kita kalau mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, maka iman kita pasti bertambah. Pasti bertambah. Kalau kita tidak bertambah dengan membaca Al-Qur'an, berarti ada yang salah dengan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasanya Al-Qur'an itu pasti menambah keimanan bagi seorang mukmin. Taib. Yang keempat di antara keutamaan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an adalah bahwa mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an bisa melembutkan hati kita. Hati itu ayyuhal ikhwah kadang keras, kadang lembut. Ya, kadang keras karena tumpukan dosa. Dan bisa lembut apabila kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mempelajari Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci mati? Ya, betapa sering ya manusia pada zaman kita sekarang, bahkan kaum muslimin pada zaman kita sekarang, ya, mereka ketika mendengar nyanyian ya begitu sumringah, bahkan joget, tapi ketika mendengar Al-Qur'an malah kepanasan, malah merasa tidak nyaman. Ini menunjukkan apa? Hatinya terkunci mati. Banyak orang bisa nangis ketika dia ya lihat film, ya lihat drakor nangis, tapi baca Al-Qur'an nggak nangis. Maka ini menunjukkan apa? Kerasnya hati, terkuncinya hati. Ya, Al-Qur'an ini ayyuhal ikhwah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil." Andaikan Al-Qur'an itu kami turunkan kepada gunung, kau lihat gunung tersebut akan hancur. Gunung yang keras akan hancur kalau saja Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Tapi terkadang hati manusia lebih keras daripada gunung. Hati manusia lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara keutamaan Al-Qur'an bahwasanya membaca Al-Qur'an ayyuhal ikhwah termasuk perdagangan dan bisnis yang tidak akan merugi. Kita nggak akan merugi kalau membaca Al-Qur'an. Kita kalau bisnis dunia, dagang dunia, kadang untung, kadang rugi. Tapi di sana ada bisnis, di sana ada perdagangan yang tidak akan merugi. Apa itu? Membaca Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 35, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Qur'an serta menegakkan salat dan menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Enggak semua harta, tapi sebagian saja. Itu pun hartanya dari siapa? Dari Allah SWT. Mimma razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka. Bukan karena kehebatan mereka mendapatkan rizki tersebut. Kami yang kasih, kami yang titipkan kepada mereka. Ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Ya, jadi perdagangan yang tidak merugi itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ada 3. 1, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, sedekah. Kalau kita melakukan 3 hal ini, maka kita tidak akan merugi dalam perdagangan akhirat kita. Intinya ayyuhal ikhwah, ya, salah satu kiat untuk melembutkan hati kita adalah dengan
sering-sering membaca Al-Quran. Oleh karenanya, luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita punya banyak waktu untuk membaca pesan-pesan manusia, ya, di HP kita, di media sosial kita, tapi kita tidak punya waktu untuk membaca pesan-pesan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Al-Quran. Banyak manusia punya waktu berjam-jam kuat untuk membaca media sosial, ya, mulai dari Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok, punya waktu, tapi dia tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Dahulu Utsman bin Affan pernah mengatakan, wallahi lau tahurat qulubukum masyabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, gak akan pernah merasa puas untuk membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Kurang terus. Kalau hati kalian bersih, ya, kalau hati kita bersih, maka kita akan rajin membaca Al-Quran, ya, kita akan sering cinta dengan Al-Quran. Tapi karena kotornya hati kita, karena kerasnya hati kita, sehingga baru 5 menit sudah pengennya, ya, selesai. Nah ini, oleh karenanya paksakan diri kita, ikhwan. Membaca Al-Quran itu perlu dipaksa, ya, perlu dipaksa, ya, karena kalau nggak dipaksa, maka kita akan kalah dengan hawa nafsu kita. Seorang ulama pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta tastaqima ala ta'atillah. Aku melawan hawa nafsuku 40 tahun lamanya, sehingga dia pun istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Butuh waktu berapa? 40 tahun untuk melawan hawa nafsunya. Ya, maka kita, ya, jangan memanjakan diri kita, ya, sehingga terus dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hadis yang ke-11, bertaubatlah, dosamu banyak. Di antara kiat agar Allah SWT melembutkan hati kita, ayyul ihwah, adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan kita. Anil Aghar ibni Yasar al-Muzani, dari Aghar bin Yasar al-Muzani, qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah SWT 100 kali dalam sehari. Siapa ini? Nabi Muhammad SAW, yang dosanya sedikit, itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau setiap hari bertobat kepada Allah SWT 100 kali. Ya, bagaimana dengan kita? Banyak dosanya, ya, gak ada jaminan Allah mengampuni kita, tapi kita enggan untuk bertobat kepada Allah SWT. Maka hendaknya bagi kita, ayyuhal ihwah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taubat? Taubat adalah meninggalkan dosa dengan penuh penyesalan dan tekad yang bulat untuk tidak mengulanginya. Ya, itu namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya para ulama mengatakan syaratnya taubat itu satu, yaitu apa? Harus ada penyesalan. Kita harus menyesal. An-nadmu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Jangan sampai kita malah senang dengan dosa yang pernah kita lakukan, gembira dengan dosa yang pernah kita lakukan, apalagi bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kita harus menyesal. Yang kedua, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, karena seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam lubang 2 kali.
La yuldahul mu'min fil juhri marratain. Seorang mukmin itu tidak jatuh dalam lubang dua kali. Yang ketiga, ya, dia mengiringinya dengan amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosa itu dengan amal kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Ini 3 syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, misalkan dia pernah mencela, menggibah, atau mencuri barang saudaranya, maka ada tambahan satu lagi, yaitu apa? Harus minta maaf dan minta dihalalkan. Ya, tidak cukup hanya istighfar, bertobat kepada Allah SWT saja, tapi dia juga harus minta maaf kepada orang yang dia berbuat salah kepadanya, mengembalikan hartanya kalau dia mengambil. Ya, ini karena berkaitan dengan hak manusia. Jadi kalau berkaitan dengan hak Allah, syaratnya berapa? 3. Kalau berkaitan dengan manusia, maka syaratnya 4, karena ada tambahan 1 tadi. Dan taubat hukumnya wajib. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan ayat apabila dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut adalah ayat yang penting. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'at." Jika kamu mendengar Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena itu ayat yang penting. Dan ayat apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu merupakan konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan. Artinya, kalau kita melaksanakan kandungan isi ayat tersebut, berarti kita beriman. Kalau kita tidak melaksanakan isi kandungan ayat tersebut, berarti ada yang salah dalam iman kita. Jadi salah satu konsekuensi keimanan adalah kalau kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa. Kalau kita nggak mau bertobat kepada Allah SWT, berarti ada yang salah dalam iman kita, yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, hukum asal perintah menunjukkan wajib. Al aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Di sini perintah, berarti bertaubat hukumnya adalah wajib. Maka ayyuhal ikhwah, bertobat, meninggalkan dosa-dosa, ini adalah hukumnya wajib. Wajib bagi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Baik dosa syirik, baik dosa bid'ah, baik dosa maksiat. Intinya dosa berputar pada 3 hal ini. Ya, intinya dosa itu berputar pada 3 hal. 1, syirik. Yang kedua, bid'ah. Dan yang ketiga, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahawa. Orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, yang dilarang oleh Allah itu 3 ini. Syirik, bid'ah, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terus bergelimang di dalam dosa dan maksiat dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari dimanjakan dalam kemaksiatan sehingga kita terus bergelimang dalam dosa. Nanti entar aja tobatnya. Jangan menunda-nunda untuk tobat, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Kenapa orang itu sering menunda-nunda taubat? Kenapa dia terus dalam maksiat dan dosa? Ada beberapa faktor. 1, karena cinta dunia. Ya, dia sudah asik, nyaman dengan pekerjaan haramnya. Dia sudah asik dengan banyaknya pengikutnya, sehingga
berat rasanya untuk meninggalkan ya harta, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pengikut. Yang kedua adalah panjang angan-angan. Ya, saya masih apa? Lama. Ya, umur saya masih muda. Sampai ada yang bilang apa? Kecil di manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini namanya tulul amal, panjang angan-angan. Nah, ya gampang nanti aja. Ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya khawatirkan kepada kalian dua hal: panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan karena melalaikan kalian dari akhirat. Dan di antara juga adalah di antara alasan juga kenapa orang itu terus bergelimang dalam dosa adalah putus asa dari rahmat Allah. Dosa saya banyak, kayaknya nggak bakalan Allah mengampuni dosa saya. Udahlah, biarin aja, masuk neraka, takdir. Nah, gini. Ya, kadang ada sebagian seperti itu. Maka kita tidak boleh untuk putus asa, frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada orang-orang yang telah berbuat aniaya terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah akan mengampuni semua dosa. Masih ingat dulu pembunuh berdarah dingin di zaman Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Terus dia tanya kepada ahli ibadah, ada pintu tobat apa tidak? Nggak ada. Akhirnya dibunuh sekalian jadi 100. Lalu dia bertanya lagi, dia nggak putus asa. Adakah pintu tobat kepada saya? Kali ini dia bertemu kepada seorang ulama. Jadi beda ya antara ahli ibadah sama ya ulama, itu beda. Banyak orang ahli ibadah nggak punya ilmu, ya modal ikut-ikutan saja. Taib. Akhirnya dia bilang apa? Apa yang menghalangimu dari tobat? Ya bertobatlah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Cuma ya saya sarankan kepadamu untuk apa? Hijrah dari tempat tinggalmu ini, karena di situ banyak kerusakannya. Pergilah ke tempat yang ini, ya disarankan sama dia, karena di sana banyak orang-orang soleh. Jadi ini juga faedah penting bagi kita. Kalau kita pengen hijrah, kalau kita pengen taubat, maka ganti teman dan ganti lingkungan. Ya, nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-12, istighfar penjernih hati. Di sini beliau membahas setelah taubat adalah istighfar. Karena antara taubat dan istighfar ada sisi kesamaannya. Ada sisi kesamaan. Ya, makanya para ulama mengatakan taubat dan istighfar itu seperti lafaz Islam dan iman. Idza ijtama'a iftaraqa. Kalau keduanya bergabung maka berbeda maknanya. Tapi kalau disebut salah satunya maka mencakup yang lain. Kalau disebut taubat maka mencakup istighfar. Kalau disebut istighfar mencakup taubat. Tapi kalau disebut dua-duanya dalam satu tempat seperti dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ya, hendaknya kalian istighfar kepada Rabb kalian dan bertaubat. Di situ disebut dua-duanya. Maka ada perbedaan antara taubat dan istighfar. Apa perbedaannya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang perbedaan taubat dan istighfar. Di antaranya, di antara perbedaan tersebut, kalau taubat maka itu setelah melakukan dosa. Adapun istighfar tidak mesti setelah melakukan dosa. Ya,
Makanya kita habis sholat dianjurkan untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal habis sholat. Bahkan doa kafaratul majlis, setelah kita taklim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Di dalam doa kafaratul majlis itu ada istighfar. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu tidak mesti setelah melakukan dosa. Taib. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba berbuat dosa, ya, maka akan terdapat bintik hitam dalam hatinya. Ya, apabila dia melakukan suatu dosa, maka akan terdapat bintik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Kalau seorang berhenti, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah SWT, akan dibersihkan hatinya. Yang bintik hitam tadi, kotoran tadi akan hilang. Wa in ada zida fiha, kalau dia mengulangi lagi dosa tersebut, maka akan ditambahkan bintik hitam pada dirinya, hatta ta'luwa qalbahu, sampai bintik hitam tersebut memenuhi hatinya. Ya, wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah, dan itulah makna ran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, ya, sesungguhnya di dalam hati mereka terdapat ran. Ya, ran tadi yaitu apa? Bintik-bintik hitam, kotoran-kotoran, noda-noda hitam. Ma kanu yaksibun, karena dosa-dosa, ya, yang mereka lakukan. Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa, ya, dosa itu membuat hati kita kotor. Ya, membuat hati kita keras. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, dan ini ibrah bagi kita semuanya. Kata Nabi SAW, nazalal hajarul aswad minal jannah launuhu abyad sawadathu khataya bani Adam. Hajar aswad itu adalah batu yang turun dari surga. Awalnya berwarna putih, dia menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Bayangkan, ya, batu yang turun dari surga, awalnya berwarna putih, dalam riwayat yang lain seperti susu, tapi sekarang menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Kalau batu saja menjadi hitam karena dosa-dosa, bagaimana dengan hati manusia? Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, kita harus waspada dari dosa, karena dosa ini adalah virus. Dosa ini adalah kotoran, noda yang bisa mengotori, ya, hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka akan semakin keras, akan semakin kotor, ya, hati kita. Padahal hati adalah penentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak melihat postur tubuh kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jabatan kita, pangkat kita. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kita. Kalau kita malu ketika ketemu sama orang dengan baju yang kotor, dengan badan yang kotor, apa kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita penuh dengan kotoran?
Ya, kita aja kalau misalkan ketemu sama teman, ketemu sama tamu, misalkan baju kita kotor, badan kita kotor, kita akan malu. Ya, lantas bagaimana dengan hati kita ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kotoran? Oleh karenanya membersihkan hati lebih utama daripada membersihkan pakaian, membersihkan baju. Kita harus lebih memprioritaskan untuk membersihkan hati kita daripada memprioritaskan kepada membersihkan baju dan pakaian badan kita. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk istighfar. Karena istighfar bisa menjernihkan hati kita dari kotoran. Kita kalau punya baju, apalagi kalau bajunya putih, ya, yang kalau kena kotoran langsung kelihatan, kita akan segera untuk mencucinya. Ya, kita akan segera untuk mencucinya. Maka demikian juga ketika hati kita penuh dengan kotoran, baik kotoran syirik, baik kotoran bid'ah, baik kotoran maksiat berupa kesombongan, hasad, iri hati, ujub, riya, dan lain sebagainya, hendaknya bagi kita untuk berusaha membersihkannya. Salah satu cara untuk membersihkan hati kita dari kotoran bukan dengan sabun, ya, bukan dengan pencuci, ya, dan lain sebagainya, tetapi dengan cara apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di dalam hadis, ketika dia istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang tadi ada titik hitamnya akan dihilangkan, kembali bersih. Ya, karena istighfar bisa menjernihkan hati kita. Apa itu istighfar? Istighfar ini perlu kita fahami. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah SWT, maksudnya adalah kita memohon kepada Allah SWT dua hal. Ya, yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Dan yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita kelak di akhirat. Ya, karena makna istighfar adalah satrudz dzambi wat tajawuzu an, yaitu meminta kepada Allah supaya ditutupi aibnya di dunia dan ya diampuni dosa-dosanya kelak di akhirat. Jadi yang harus kita hadirkan dalam diri kita ketika kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, berarti kita minta dua hal. Yang pertama apa? Minta supaya Allah SWT menutupi aib kita. Ya, karena kita sering melakukan atau banyak orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dibongkar aibnya, ya, bahkan mungkin menjadi konsumsi publik, ya, masuk televisi, ini berarti dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Dan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Kita sering melakukan dosa, ya, siang dan malam, tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Sebagian ulama salaf mengatakan, wallahi, andaikan dosa itu memiliki bau, maka tidak akan ada orang yang mau apa? Ya, berteman dengan kita. Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama mayalqani wala a'radu anni wa mallu bi suhbati wala bu'tu ba'da karamatin bihawani walakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa afauta an saqati wa an tuhyani falakal mahamidu wal mahamidu wal madaihu kulluha bi khawatiri wa lisani wa jawarihi. Kata Al-Qahtani dalam nuniyahnya, wallahi seandainya mereka mengetahui ya jeleknya hati ini, ya, dosa-dosa yang dilakukan tapi Allah enggak menampakkannya, tidak membongkarnya, maka mereka akan berpaling dariku.
mereka tidak akan mau mengucapkan salam padaku. Tetapi Engkau ya Allah menutupi aib-aibku. Engkau mengampuni dosa-dosaku. Maka segala puji bagimu ya Allah, dengan lisanku, dengan hatiku, dan dengan segala anggota tubuhku. Ya, yani seringkali kita ini melakukan dosa tapi Allah SWT tidak membongkarnya. Itu berarti Allah sedang apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, yaitu kita minta kepada Allah SWT supaya nanti Allah SWT kelak di akhirat mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ketika Allah SWT menghisapnya, memberikan totalan tentang dosa-dosa kita, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Berarti ketika kita minta istighfar itu meminta dua hal. Yang pertama minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menutupi aib kita di dunia, dan yang kedua meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampuni kita kelak di akhirat. Ya. Dan istighfar ayyuhal ikhwah memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan istighfar yang pertama, bahwa istighfar ini adalah sebab ya kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan-kebaikan. Sebab turunnya hujan, sebab memiliki anak, sebab ya rizki dan lain sebagainya. Apa dalilnya? Surat Nuh ayat 10 hingga 13. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh, aku mengatakan kepada kalian, yakni kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras kepada kalian. Yursilis sama alaikum midrar wa yumditkum bi amwal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta yang melimpah kepada kalian. Wa banin, dan memberikan apa? Anak. Ya, bagi yang mungkin sudah nikah tapi udah lama belum dikaruniai anak, solusinya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya yang sudah ikhtiar cari jodoh tapi belum dapat juga. Visa, jomblo visabilillah. Kadang ada sebagian nanya, ya, Ustaz, apa ini doanya ini supaya apa? Supaya dapat jodoh. Udah bolak-balik ya khitbah ngelamar tapi mardut terus ya, tertolak terus ya. Ada wiridnya atau tidak? Ya, wiridnya ada, ini hadis ayat ini, yaitu apa? Banyak istighfar. Karena Allah mengatakan Allah akan memberikan anak kepada kalian. Nggak mungkin anak kecuali kalau kita sudah punya istri. Baik. Kemudian apa lagi? Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah memberikan kepada kalian kebun-kebun. Ya, maksudnya panen ya dengan hasil yang memuaskan. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar termasuk sebab ya rizki, sebab kebaikan-kebaikan di dunia. Yang kedua, di antara keutamaan istighfar, bahwasanya istighfar adalah tameng yang menghalangi dari bencana. Ya, tameng yang menghalangi kita dari bencana. Apalagi kita di Indonesia ini banyak sekali apa? Sering bencana ya. Gempa, longsor, banjir, meletusnya gunung dan lain sebagainya. Salah satu kiat agar Allah SWT melindungi kita, menjaga kita dari segala bencana adalah dengan istighfar. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum jika kamu wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum jika mereka istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dulu kami memiliki dua tameng dari bencana, yaitu adanya Nabi Muhammad dan istighfar. Sekarang tameng yang satu sudah hilang. Maksudnya siapa? Nabi. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Maka tinggal satu tameng lagi, yaitu istighfar. Makanya kalau antum perhatikan ayat ini, yang ngerti bahasa Arab, dan ini menunjukkan sastra Arab ya, di situ Allah Subhanahu wa taala membedakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum itu pakai fi'il mudhari'. Adzaba yu'adzibu. Ya, pakai fi'il mudhari'. Tapi pada lafaz berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, pakai isim, ya, mu'adzibahum, bukan fi'il, ya, dan beda antara fi'il dengan isim. Kalau fi'il itu sifatnya sementara, Nabi Muhammad SAW sementara, ya, adanya Nabi Muhammad SAW sebagai tameng dari bencana sifatnya sementara, ya, setelah beliau meninggal dunia sudah nggak ada. Tapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tetap dilakukan walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Oleh karenanya kalau kita ingin selamat dari bencana-bencana, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan istighfar ayyuhal ikhwah, termasuk sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat ya An-Nahl ayat 46. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laula tastaghfiruna wa la'allakum turhamun. Ya, kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak istighfar. Ya, orang semakin banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih suka. Ya, perhatikan. Dan ini faedah penting sekali. Allah lebih suka hambanya yang terjatuh kepada dosa lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah kemudian dia ujub dengan ibadahnya. Ya, dia ujub dengan ibadahnya. Makanya pernah dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, man a'badun nas, siapakah orang yang ahli ibadah itu? Maka beliau menjawab, alladzi waqa'a fi dzambi summa tadzakkara fatadzallala. Orang yang ahli ibadah itu siapa? Orang yang terjerumus di dalam dosa. Setiap kali dia teringat dengan dosanya, dia merasa dirinya rendah di hadapan Allah SWT. Maka jangan pernah ketika kita tidak terjatuh dalam dosa misalkan, kemudian kita ujub. Justru orang itu ketika dia jatuh di dalam dosa, kemudian dia istighfar, merasa dirinya hina di hadapan Allah SWT, dia bertobat, istighfar kepada Allah, itu jauh lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah kemudian dia ujub dengan bangga dengan ibadahnya. Ya, hati-hati. Ujub ini membinasakan. Ya, membinasakan. Intinya ayyul ikhwah, hendaknya bagi kita untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari noda-noda dengan cara memperbanyak apa? Istighfar. Maka perlu bagi kita untuk menyendiri, punya waktu untuk menyendiri, punya waktu untuk introspeksi, muhasabah. Ya, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, betapa sering ya kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, betapa sering kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya,
terutama waktu yang paling bagus untuk istighfar adalah sepertiga malam terakhir. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Sahur yaitu waktu sebelum subuh. Ya, kita sholat malam, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi, menangisi dosa-dosa kita. Ini waktu yang paling utama. Makanya dalam hadis tentang nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ya, lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fayaqul may yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. May yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku saya akan ampuni. Maka ini menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah, pentingnya bagi kita untuk istighfar, meluangkan waktu kita, ya, menyendiri, ya, mengingat, introspeksi terhadap dosa-dosa kita. Dan kita harus mengakui bahwa dosa-dosa kita itu banyak. Ya, bayangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling baik setelah para nabi. Dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, minta diajari doa. Ternyata doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Abu Bakar, orang yang dijamin masuk surga, diajari oleh Nabi mengakui bahwa dia banyak dosanya. Oleh karenanya, ya, orang beriman adalah orang yang mengakui bahwa dirinya banyak dosanya, sering menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sering melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia lakukan dari amal saleh, dia menganggapnya apa? Sedikit. Ini hamba-hamba yang beriman. Ya, dia tidak ujub dengan amalnya, dia tidak menganggap bahwa amalnya apa? Banyak. Dia tidak memastikan bahwa dia adalah ahli surga, ya, tapi dia merasa bahwa dia masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Inilah orang-orang yang beriman, inilah orang-orang yang ahli ibadah. Selanjutnya hadis yang ke-13, doa kunci kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un aqramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ya. Nah, ini pembahasan tentang doa, dan bahwasanya doa adalah salah satu kunci agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Ya, karena yang bisa membersihkan hati kita ayyuhal ikhwah adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena, ya, kepintaran kita, tetapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha, ya, yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Andaikan bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka, ya, seorang di antara kalian tidak akan bersih hatinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, dia membersihkan hati hamba yang dia kehendaki. Jadi yang bisa membersihkan hati kita, melembutkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak minta, merengek, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Ya, di antara doa, ini doa yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar Allah melembutkan hati kita, agar Allah membersihkan hati kita dari noda. Allahumma ati nafsi taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu bagus diapalkan ya, agar Allah SWT menganugerahkan kepada kita kesucian hati. Kata Nabi SAW, ya Allah berikan kepada diriku ini ya ketakwaannya, dan bersihkanlah hatiku. Tidak ada yang bisa membersihkan hati ini kecuali hanya Engkau ya Allah. Diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita minta rizki, rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta ilmu, ilmu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bagi-bagi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta rumah tangga samawa, sakinah mawaddah warahmah, yang bisa memberikannya, mewujudkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan memohon, berdoa, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doa memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan doa, yang pertama, doa adalah intinya ibadah. Kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Karena di dalam berdoa itu berarti kita apa? Mengakui bahwa diri kita ini butuh sama Allah SWT, merendah di hadapan Allah SWT, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu adab ketika berdoa itu apa? Mengangkat tangan. Seperti seorang pengemis yang meminta belas kasih dari orang-orang yang melihatnya. Ya, seperti seorang anak yang minta uang jajan kepada orang tuanya. Ya. Yaitu dengan mengangkat apa? Tangan. Itu menunjukkan bahwa dia apa? Butuh. Ya, dia mengakui bahwa dirinya butuh. Yang kedua, di antara keutamaan doa, bahwa doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah SWT, sebagaimana dalam hadis pembahasan kitab. Yang ketiga, di antara keutamaan doa, doa adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sallallahu min fadlih fa inna Allaha yuhibbu an yus'al. Mintalah karunia dari Allah, karena Allah itu senang kalau diminta. Beda sama makhluk ya. Ya, kalau ada orang misalkan minta sama kita, mungkin kalau sekali dua kali ya masihlah kita masih bisa. Tapi kalau dia tiap hari minta sama kita, ya lama kelamaan kesel juga. Emang saya bapakmu apa? Tapi beda sama Allah SWT. Semakin kita sering minta sama Allah SWT, Allah semakin suka. Justru di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala murka kalau ada hambanya yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepada dia. Kalau kita kan ada orang nggak minta sama kita, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, tambah seneng nih. Nggak jadi beban bagi kita. Tapi Allah SWT tidak. Justru kalau kita nggak minta sama Allah SWT, Allah murka sama kita. Ya, Allah murka sama kita, Allah marah sama kita. Dan ya, di antara keutamaan doa juga, doa ini adalah sifatnya dan akhlaknya para nabi. Makanya di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang doa-doa para nabi. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razak Al-Badr, Da'awatul Anbiya, kumpulan doanya para nabi dalam Al-Quran. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Ibrahim, ya, doanya Nabi Muhammad, doanya Nabi Musa, Nabi Isa, dikumpulkan. Ya, karena semua para nabi dengan tingginya derajat mereka, semuanya berdoa kepada Allah SWT. Kalau para nabi yang levelnya adalah wali Allah Subhanahu wa taala saja, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita?
maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan supaya doa kita mustajab, ya, maka hendaknya bagi kita untuk melakukan beberapa sebab dan beberapa adab-adabnya. Di antara adab yang paling penting agar doa kita mustajab, yang paling inti, tentu banyak ya, tapi kita tidak menyampaikan semuanya, tapi yang paling inti, pertama, ayyul ihwa, adalah merendah di hadapan Allah SWT. Ketika kita berdoa betul-betul merengek kepada Allah SWT, betul-betul merasa bahwa kita ini betul butuh sama Allah SWT. Ya, makanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan, ya, ikan, di dalam perut ikan tersebut masih hidup ya. Ya, di perut ikan tersebut yang gelapnya ikan, gelapnya lautan, dia tidak putus asa. Ini menunjukkan kepada kita, seberat apapun, ya, seberat apapun ujian dalam hidup kita, jangan pernah putus asa. Lihat Nabi Yunus alaihissalam, ya, dia tenggelam, dimakan ikan. Di situ mungkin kalau kita udah putus asa, udah frustasi. Tapi Nabi Yunus alaihissalam, ya, di perut ikan tersebut diceritakan oleh Allah, fanada fidz zulumat alla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, dia menyeru di kegelapan ikan, di kegelapan lautan, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Tauhid. Di sini pentingnya tauhid, ikhwan. Kemudian subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Saya mengakui saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Berarti salah satu sebab utama agar doa kita mustajab adalah apa? Kita harus merengek kepada Allah. Kita harus mengakui bahwa kita ini butuh sama Allah SWT. Ya, seperti halnya Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Dia mengakui bahwa dirinya salah. Dia mengakui bahwa dirinya berdosa. Begitu seharusnya. Seperti seorang anak kecil yang merengek kepada orang tuanya. Seperti pengemis yang meminta kepada, ya, orang belas kasihnya. Kalau misalkan ada orang yang datang kepada kita minta bantuan, misalkan bawa proposal, tapi petentang-petenteng, ya, tentu kita nggak bakal ngasih sama dia, karena kita merasa orang dia nggak butuh, ya. Tapi kalau misalkan, masya Allah, ya, dia betul-betul membuat diri kita iba. Makanya sebagian orang kadang-kadang kalau ngemis, kadang bawa anaknya yang masih bayi, cacat lagi, ya, supaya apa? Membuat orang yang melihatnya merasa iba. Ya, begitulah kita di hadapan Allah SWT. Ya, harus merengek kepada Allah SWT. Ini faktor utama supaya doa kita diterima oleh Allah SWT. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika dikejar oleh Bani Israel, ya, oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Dia mengatakan apa? Surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat butuh kepada kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan. Fakir, saya sangat butuh kepada kebaikan-kebaikan. Setelahnya langsung, ya, langsung dapat jodoh. Ditawari, ya kan, setelah itu langsung dapat pekerjaan, langsung dapat motivasi. Ya, untuk baca surat selanjutnya itu Nabi Musa, setelah itu kan habis itu nolong dua wanita, ya. Setelah itu, ya, dipanggil ke rumahnya, langsung ditawari menikah dengan salah satu putrinya tersebut. Tuh, makanya kalau yang pengen jodoh, ya, baca ayat ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya. Yang kedua,
yang sulit cari pekerjaan. Nabi Musa setelah itu dikasih pekerjaan. Ya. Kemudian yang ketiga dapat apa? Motivasi. Karena Nabi Musa ketakutan setelah dia nempeling orang Kipti, sekali tempeling mati, dikejar-kejar, takut. Tapi setelah itu apa? Dia dapat motivasi, hiburan. Dan ini penting ikhwan, ya. Jadi merasa apa? Butuh kepada Allah SWT. Yang kedua, jangan tergesa-gesa minta dikabulkan. Terkadang orang itu berdoa minta segera dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, ngambek. Percuma. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, percuma, nggak ada faedahnya. Ya, nggak boleh. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Doa seorang di antara kalian itu pasti dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Ya, semakin kita tidak dikabulkan, itu berarti Allah SWT ingin supaya kita semakin berdoa kepadanya. Seperti anak kecil, ketika dia minta uang sama orang tuanya, awalnya nggak dikasih, tapi kalau minta terus nangis, lama kelamaan kasihan juga. Kalau ada anak kita, misalkan kita usir, kemudian dia mengetuk pintu kita, udah kamu ya bukan anak saya lagi. Tapi kalau dia datang mengetuk pintu, ya bahkan tidur di depan pintu, lama kelamaan orang tua mana yang tega? Ini menunjukkan kepada kita, maka kita harus terus menerus ya berdoa kepada Allah SWT, tidak boleh putus asa, tidak boleh tergesa-gesa. Dan yang ketiga, ya adab yang paling penting juga adalah optimis, yakin ya bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa-doa kita. Kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan bahwa Allah SWT mengabulkan doa kalian. Jadi kita harus optimis, harus yakin. Jangan doa itu cuma sekedar pemanis di bibir. Jangan doa itu coba-coba saja. Ya, ada sebagian orang kadang berdoa sekedar coba-coba. Ya, siapa tahu nanti dikabulkan. Ya, nggak boleh. Berdoa itu harus dengan apa? Yakin, optimis. Makanya tidak boleh berdoa, kata Nabi SAW, berdoa kemudian mengatakan apa? In syi'ta. Kalau engkau berkehendak ya Allah, kabulkan doa saya. Nggak boleh. Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak yakin. Dan seakan-akan dia nggak butuh. Ya, kalau orang misalkan, ya Allah, kalau engkau berkehendak, berikan kepada saya apa? Anak misalkan, berikan kepada saya jodoh misalkan. Berarti itu menunjukkan satu, dia tidak yakin. Yang kedua, menunjukkan bahwa dia tidak terlalu butuh. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak begitu serius dalam meminta. Kita ketika berdoa harus betul-betul yakin, optimis. Ya. Nah, makanya kalau berdoa juga, ikhwan, doa itu jangan nanggung-nanggung. Ya. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga firdaus. Jangan nanggung-nanggung. Jangan, ya Allah berikan saya surga walaupun emperannya. Nah, jangan. Minta sekalian yang tinggi. Karena itu menunjukkan cita-cita seorang mukmin. Ya. Taib yang terakhir, hidupkan hatimu dengan zikir. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah seperti perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir diperumpamakan seperti orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir diperumpamakan seperti mayyit, orang yang mati. Ya, ini menunjukkan bahwa zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan hati
yang mati, hati yang gersang, hati yang keras. Ya. Nah, zikir ayyul ihwa di dalam Al-Quran dan Sunnah itu memiliki dua makna. Setiap kali kita mendapati makna zikir atau lafadz zikir, maka maksudnya dua. Yang pertama, zikir bermakna umum, yaitu setiap amalan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menuntut ilmu disebut zikir, majelis ilmu disebut majelis zikir karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ziarah kubur itu berzikir karena itu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat. Jadi setiap amal kebaikan, ketaatan itu disebut zikir secara umum. Kata Sa'id bin Jubair, kullu amilin bi ta'atillah fa huwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan berarti dia sedang berzikir kepada Allah. Yang kedua, zikir secara khusus, yaitu zikir dengan lisan. Seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu dengan lisan. Orang bersolawat kepada Nabi itu berzikir. Orang membaca Al-Quran itu berzikir dengan lisannya. Bahkan membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling utama. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau ada ayat dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama apa? Ayat tersebut ayat yang penting. Yang kedua, ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan, termasuk ayat ini. Dan ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman cukup banyak di dalam Al-Quran, hampir 100, dibukukan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Ini buku khusus yang mengumpulkan ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, kemudian ditafsirkan, dijelaskan. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Di sini perintah, uzkurullah, ya, ingatlah Allah, perintah. Dan kaidahnya tadi apa? Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Berarti berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT, hukumnya adalah wajib. Wajib bagi kita mengingat Allah SWT. Ya. Dan berzikir kepada Allah banyak keutamaannya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, lebih dari 70 keutamaan zikir. Ada buku beliau namanya Al-Wabilus Sayyib. Beliau membahas tentang keutamaan-keutamaan zikir, ya. Kemudian beberapa zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyebutkan lebih dari 70 keutamaan zikir. Makanya seorang yang sudah ngaji jangan lupa untuk banyak berzikir. Jangan dikira kalau orang itu banyak berzikir kepada Allah SWT, ini sufi ini. Ya, kita wajib berzikir kepada Allah SWT. Ya, terutama zikir pagi petang, zikir setelah sholat. Ya, bahkan kalau kita perhatikan dalam keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada zikirnya. Sebelum tidur ada zikirnya, ya, bangun tidur ada zikirnya, masuk toilet ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya, ya, turun hujan ada zikirnya. Masya Allah, semua aktivitas kita ada zikirnya. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak lalai, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cukup bagi kita zikir-zikir yang sahih, nggak perlu zikir-zikir yang nggak sahih. Ya, sebagian orang pakai zikir-zikir tapi zikir yang nggak sahih, bahkan zikir-zikir yang bid'ah. Ya, seperti misalkan sebagian thariqat misalkan zikirnya pakai
apa? Lafadz jalalah, Allah. Allah, Allah, Allah. Kadang diringkas lagi jadi hu. Ini zikir yang bid'ah. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikir itu harus dengan kalimat yang sempurna. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak pernah Nabi zikir dengan Allah saja misalkan. Itu enggak ada. Apalagi hu. Ya. Itu tariqat. Dan dengan zikir ayyul ihwah banyak sekali keutamaannya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim tadi lebih dari 70. Ya, di antaranya zikir membuat hati kita lebih tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini apa? Tenang. Makanya betapa pentingnya zikir sampai saat jihad, saat perang dianjurkan berzikir. Ada dua amal ibadah yang tetap dianjurkan saat perang. Satu, zikir, dan dua, sholat. Padahal saat perang itu biasanya orang sudah nggak konsentrasi gitu. Tapi kita tetap dianjurkan dua ini, yaitu apa? Zikir, ya. Kemudian yang kedua, sholat. Karena justru dengan kita zikir, justru dengan kita sholat, hati itu akan tenang, tidak panik, ya, tidak gundah, tidak stres. Makanya kalau ada yang galau, stres, berarti kurang zikir, ya, bukan kurang duit, tapi kurang zikir. Bukan kurang healing, tapi kurang zikir, ya. Mau healing keliling dunia sekalipun, tapi kalau tidak memiliki, tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sumpek lagi, malah stres, habis duitnya, habis keliling, habis banyak. Taib. Yang kedua di antara keutamaan zikir juga, ya, bisa menjadi benteng kita dari was-was setan, godaan-godaan setan, perangkap-perangkap setan. Kata Nabi SAW, al-abdu la yanju minasyaitan illa bidzikrillah. Hamba itu tidak selamat dari setan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering zikir kepada Allah, terutama untuk para akhwat, ummahat. Kenapa? Banyak kasus kesurupan itu di akhwat. Ya, banyak kasus kesurupan itu di akhwat, di para wanita. Karena satu, mereka kurang berzikir, dan yang kedua karena fisik mereka sendiri lemah, mental mereka lemah, sehingga ini rawan kerasukan. Ya, walaupun laki-laki juga kadang kerasukan, ya, tapi yang paling banyak adalah wanita. Kenapa tadi? Wanita itu lemah dari sisi fisik dan dari sisi mental. Kemudian yang kedua, kurang berzikir, terutama di waktu-waktu udzur seperti, ya, haid, nifas dan lain sebagainya. Dia tidak sholat, dia tidak akhirnya tidak membaca Quran juga, tidak zikir kepada Allah SWT. Akhirnya di sini gampang bagi setan untuk masuk. Ya, oleh karena ya ikhwan, bekali diri kita dengan memperbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berzikir, hidup kita akan tenang. Ya, kita akan bahagia, ya, barokah waktu kita, usaha kita, ya, rumah tangga kita. Kalau kita hiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan barokah, tenang. Ya. Salah satu hadis yang menarik ketika Nabi SAW ditanya tentang harta apa yang paling baik. Apa kata Nabi? Harta yang terbaik itu apa? Ketika engkau memiliki, ya, hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir dan memiliki istri yang membantumu untuk akhiratmu. Itu harta yang terbaik. Memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
memiliki lisan yang selalu ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki pasangan yang mendukung kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.